Memang sebenarnya sempat awalnya kita lempar ke kelompok, cuman dirasa nggak kondusif karena Mm-mm. banyak apa masukan A, B, C, D, ada 9 Wah, kepala ya, ada banyak 9 banget. kepala. Retake ngetek Ngetek. pakai HP Ah. masih ngerasa gagal. Kita kulik lagi sampai akhirnya ada berapa kali trial and error tuh akhirnya tuh sampai sekarang nih production. Intinya tuh kita harus nurunin ego gak sih? Betul. Itu betul, setuju. betul banget, setuju banget, Kayak- setuju banget. Kayak walaupun kita punya pemikiran ini, walaupun kita seperti yang Mas Iqbal ceritain, kita marah, pendem dulu. Betul. Kita juga bikin film pakai AI juga nggak apa-apa sih. Terus kita saya juga kebetulan pernah garap iklan yang pakai AI juga. Pakai AI juga. Itu tuh ya sah saja dan selama tidak melanggar norma-norma dan melanggar hukum-hukum yang berlaku. Halo V-commerce, selamat datang kembali di Ruang Arus. Bicara akademik, berbagi wawasan, mengalirkan ide. Kembali lagi bersama saya Christian Gracia Mandagi dari jurusan Broadcasting. Nah, di episode 3 kali ini kita kedatangan tamu dari semester 6, anak-anak semester 6 yang sedang menjalankan tugas akhir ya. Nah, mari kita sambut saja Mas Iqbal dan Mas Fatur. Boleh Halo, memperkenalkan diri ke teman-teman? halo teman-teman, semuanya. Halo teman-teman. Boleh duluan Mas Iqbal. Silakan, perkenalkan Mas diri. Iqbal. Perkenalkan, saya Iqbal Hanafi, saya sebagai astrada dan juga editor di film yang kita garap ini. Oke, kalau saya pribadi, saya Fatur Rahman Nugroho, saya sebagai produser dan sutradara di proyek film pendek mata kuliah ya, sinematografi dan produksi televisi Betul. non berita. Panjang ya. Panjang ya. Spesifik. Iya. Nah, berarti Mas Fatur dan Mas Iqbal ini kan di sekarang semester 6. 6, Betul, betul. enam, semester enam, 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 betul. semester enam. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal semester 6 nih, Betul. di otak kita pasti ngebahasnya produksi. Bener nggak? Dia. Bener Betul banget. banget lah. Bener banget. Benar. Bener, Nah, bener. Buat teman-teman broadcasting nih, di jurusan kita pada semester genap semester 6 ya, Betul. akan ada mata kuliah feature dokumenter dan sinematografi. Betul. Nah, Mas Fatur dan Mas Iqbal ini kan sedang menjalani ini nih sekarang Betul. nih. Nah, gimana prosesnya? Apakah masih sementara syuting sekarang atau sudah selesai syutingnya? Gimana? Jadi Mas sutradara dulu. Ah, boleh. Oke. Makasih Mas Iqbal. Terima Makasih kasih. Mas Chris. Alhamdulillah sekarang udah selesai ya untuk produksi film pendek yang kita garap buat mata kuliah sinematografi ini. Apa ya? Alurnya panjang gitu kan ya. Dan di dalamnya itu banyak konflik ya Wah. sebenarnya. Banyak emang. Dan produksian ini tuh emang udah jadi apa ya? Taunya tuh dari semester 4 kali ya. Karena Betul. kita kan berkaca dari cutting-cutting ya. Benar, Udah benar. dapat Iya, udah bocoran-bocoran saya- gitu iya, lah ya. iya. Nah, kita udah ditis bahwa Hmm. wah ini nanti semester Semester 6 bakalan banyak produksian. Yang perlu disiapin tuh ya Budget. itu sih ya. Waktu sebenarnya sih. Waktu ya. Waktu sama waktu tuh. juga. Oh, Benar. iya, iya, Butuh iya. itu. Gitu. Jadi kalau produksian ya kaget karena kan Ah. kita kan memang sebelumnya kan apa ya pengalaman ada, cuman kalau secara apa ya praktek. yang serius gitu ya, Iya. yang proper gitu ya. Itu kita first time di sini. Betul. Nah, jadi kita ya otodidak lah bareng-bareng lah, Ah. kita masih belajar bareng-bareng. Jadi semuanya ya sama-sama gitu ya Betul, kita betul. kerjainnya. Alhamdulillah Gimana, sih ya, Mas bisa Iqbal? sih. Alhamdulillah sih untuk sekarang ini yang Vimana apalagi Iya. ya kesepil nih. Ya. Ya udah Itu kita langsung film tes aja pendek lah. kita Mode juga. Tom Holland ya, mode Tom Holland ya. Spoiler man. Ya judulnya adalah Vimana. Itu Keren. belum tayang buat saat ini, tapi sekarang kita lagi garap post pro-nya. Kita lagi masih rough cut, terus naik ke grading, habis itu kita VFX. Gitu. Nah, berarti ini buat mata kuliah sinematografi. Sinematografi, Betul. betul. Untuk mata kuliah sinematografi ini, Mm-mm. output dari mata kuliah ini cuma outputnya adalah bikin film. Betul. Betul. Ada exact spesifik ketentuannya nggak nih? Filmnya harus apa atau waktunya mungkin, Mm-mm. durasinya? Oke, kalau film temanya spesifik nggak ada. Kita dibebaskan eksplorasi gitu ya, mau ambil tema apapun itu. Betul. Yang penting itu nggak mengandung sara Betul. apa menyinggung ras, agama dan pornografi yang kayak gitu nggak Iya. disinggung gitu ya. Dan kalau durasi itu maksimal 12 menit. 12 menit ya, 12 tapi menit. kita dengar infonya dari kelas yang lain yang dosennya berbeda dengan kelas kita gitu ya.
itu katanya ada yang sampai 15 menit kalau nggak salah. Beda-beda Kalau nggak sih salah memang. ya karena beda-beda ya ketentuannya. Kalau kita pribadi kan dosennya kan Ibu Gamara Gamara. Lenggogeni tercinta. Dengan Shout out to Bu Prof. Gamara. Kiko. Keren. Itu apa namanya? Durasi film pendeknya itu maksimal di 12 menit. Betul. Nah, jadi ini tugasnya Bapak editor ini buat Wah. ngejar Supaya durasinya exact itu. 12 menit ya. Ah. Bener. Minggu depan kita harus presentasi nih, Rafkatnya Presentasi. gimana nih, bener. Kan tadi udah di-spill nih judulnya Iya. Vimana. Vimana betul. Vimana. Boleh nggak diceritain nih? Saya mau gali nih. Wah, benar cocok banget nih. Filmnya itu tentang apa sih? Wah, masih mengundang orang yang tepat, langsung aja Ah. Mas Fatur. Langsung aja Mas Fatur. Silakan Mas Fatur. Oke, bantu jelasin nih ya. Boleh. Jadi Vimana memang sebenarnya ide awalnya itu kan saya pribadi suka banget nonton film Marvel. Ya, Betul. Ngikutin MCU. MCU, MCU. betul. Marvel Cinematic Universe itu. Ngikutin dan tertarik dengan cerita yang bersinggungan dengan waktu gitu ya. Bersinggungan dengan waktu sehingga bisa ada varian-varian dari diri kita dari dunia alternatif gitu kan ya. Doctor Strange Loki kind of thing. Ya, gitu model-model gitu, betul. Terus Terus apa namanya? Tertarik dari Loki. Kalau Loki. tahu Iya, iya, series iya. di Disney Hotstar itu. Iya, iya betul. TVA. Iya. Ya model-model gitu kan. TVA. Itu kita saya pribadi tertarik. Akhirnya saya diskusi sama scriptwriter. Memang sebenarnya sempat awalnya kita lempar ke kelompok, cuman dirasa nggak kondusif karena banyak masukan A, B, C, D, ada 9 kepala ya, banyak ada 9 banget. kepala, Banyak banget. semuanya beda. Wah, pada nggak setuju dengan konsepnya masing-masing, pada mau menang gitu kan. Ya udah akhirnya kita coba fokusin antara produser dan scriptwriter aja. Akhirnya di situ saya ngobrol lah sama scriptwriter waktu itu kalau nggak salah ya ini ya tanggalnya 20 April tuh saya masih ingat. 20 Exact ya. April 20 April. itu saya ngobrol gimana kalau ceritanya tentang ini karena menarik untuk dibahas. Betul. Kita ngambilnya memang drama gitu ya tentang cinta ya, bisa dibilang cinta ya sih. Cinta. Iya, ada cintanya situ ya. Sci-fi gitu loh ya. Jadi kenapa judulnya Vimana? Itu kita riset gitu kan ya. Itu Betul. sebenarnya teknologi dari mitologi Yunani kuno. Oh. Kalau kalian cari di Google itu ada Vimana itu sebenarnya alat untuk berpindah ruang dan waktu, menembus ruang dan waktu, tapi bentuknya kendaraan. gede gitu, Betul, piramid gitu, piramid kebalik. Gitu. Ada fotonya kan di Ada Google foto itu ntar ya. ditunjukin Ah, di sini ntar nih. ditunjukin. Nah, gitu. Oke. Itu namanya alatnya itu kendaraan gitu ya Betul. bentuknya. Tapi kalau yang kita ambil kita cerita di film yang kita produksi ini itu bentuknya alatnya kalau teman-teman tahu kayak tempat pensil. Tempat pensil. Tempat pensil, Alphalink, pensil gitu. Alphalink, tempad kalau kamu Iya, tahu. tempad. Ah iya. Enggak, kita kalau terinspirasinya tahu dari tempad, situ. iya. Betul. Iya. Bener. Kan ada di series Loki itu kan ada namanya tempad ya buat Buat pindah universe gitu. universe, Ah. pindah timeline gitu kan ya. Ah. Nah, itu kita terinspirasinya dari situ. Jadi ya udah kita namain Vimana tapi bentuknya kita terinspirasi dari series Loki itu. Betul. Ceritanya itu menceritakan satu orang yang mana di dunia nyatanya ini di dunia utama ya kita sebutnya. Jadi ada dua dunia utama sama alternatif. Dunia utama ini dia memiliki kepribadian yang buruk Buruk. lah bisa bilang Konotasinya negatif. 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 Apa dia konsumsi alkohol, Narkoba, narkoba, ngerokok secara berlebihan, pinjol juga. pinjol, iya. judi, ya model-model gitu. Sampai akhirnya dia ya begitu mati. Iya. Sampai akhirnya dia mati. Ini kita ceritain ya berarti ya. Dikit Ya aja, nggak apa-apa, dikit aja, nggak apa-apa. dikit-dikit aja. Nah sampai akhirnya ada versi dia dari dunia alternatif datang, yang mana itu keberadaannya tidak diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Nah sampai akhirnya dia menyadari hal tersebut dan dia sadar bahwa dia nggak bisa ngebohongin lingkungan sekitarnya dan dia Betul. kembali ke dunia asalnya dunia alternatif yang mana kita alternatifnya. sebutnya dunia alternatif. Betul. Itu sih singkat ceritanya gitulah. Itu bukan singkat lagi tuh udah The ini whole sih. story. Udah Iya. dari 3 babaknya itu ya. Tiga babak jelas itu. Jadi kalau misalnya disimpulkan ini genrenya lebih ke sci-fi Sci-fi gitu ya. drama, Sci-fi psikologi. drama ya. Ya gitu ya. sci-fi psikologi drama, tapi lebih ditonjolin adalah dramanya Drama. dan sci-fi. Berarti itu pendalamannya mesti mantep banget Wah, ya. harus. Mudah-mudahan ya nanti coba teman-teman tonton Coba, dan kita harus. sangat terbuka gitu dengan kritik masukan kan ini kan belajar kan ya kita Iya, gitu ya. Benar. Jadi pengen banget gitu kita berkembang apalagi kita
berdua ini satu Betul. kelompok tugas akhir, Benar. yang mana kita juga bikin film drama kan gitu kan ya. Heeh. Nah, tentu dari produksi Vimana yang udah kita lakuin ini, ya kita butuh masukan-masukan gitu untuk Betul, berkembang di betul. tugas akhir nanti gitu kan. Betul. Nah, sekarang kita ke Mas Iqbal nih. Mas Boleh, editor. Mas. Boleh ya, bisa ya. Mas Kris. Nah, Mas Iqbal juga kan di sini sebagai DOP juga ya, Astrada Mas. Astrada. Ah, Gimana sih Mas Iqbal ini menerjemahkan visi sutradara yang dari kepengennya si Mas produsernya ini, gimana sih cara menerjemahkan dari cerita ke gambarnya ini, ke Oke, visualnya? Oke, mungkin karena saya sama Patur juga udah cukup lama ya. Jadi oh ya paham nih ini Mas Patur ini kelihatan visinya jelas nih tapi nih. Wis. Tapi Mas Patur tuh bingung cara eksekusinya gimana. Ah, Dari situ tuh saya nyoba belajar. Oh ya gini 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 saling gini. melengkapi. Asik. Ah. Nah, terus kita juga cukup banyak ya breakdownnya. Bikinnya ntar gini 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 Betul, ya. betul, betul. Ntar kita ya udah kalau misalnya kita bikinnya kayak gini, ntar kita eksekusinya kayak gini. Nah dari situ tuh kita brainstorming, akhirnya kita bikin dikit-dikit nyicil buat bikin apa namanya shortlist. Ya, mulai dari Ah, shortlist. Sebenarnya langsung- ini ya langsung apa shortlist. production book Oh gitu ya kan. production book, sorry. Banyak itu di Banyak dalamnya. itu. Hmm. Kita kulik lagi, nanya sana sini, nanya sampai ke sekolah lain, ke universitas lain Wih, nanya. sampai ke Iya, situ-situ bener, ya. sampai riset Risetnya itu, mantep bener. banget ya. Ngeriset banget. Terus apa namanya nyari shortlistnya kayak gini, penatanya gini, production booknya gini. Oh ya tahu. Saya laporin nih ke apa namanya ke Pak Aspatur. Mas Patur, gini 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 gini. Oh yaudah nih kita langsung sikat aja eksekusinya. Sambil Mas Patur sama Mas Fahri, scriptwriter kita nyeritain. Saya sama Mas Agung DOP kita tuh sambil ngeraba-raba. Oh iya nih kalau ceritanya kayak gini dari wide langsung ke close up, langsung ke fish eye kayak gitu. Oh ntar ada drone gini, ntar Wis. ada kapal terbang, ntar ada nabrak pokoknya. Wah liar banget pokoknya deh. Liar sih. itu. Liar banget, Liar sih. harus liar mungkin Ya emang. sebenarnya ya itu apa namanya yang kita diskusiin gitu di dalam Hmm. kelompok, nggak semulus itu sebenarnya. Iya sih. Tapi ya memang itu bagian dari proses gitu ya Betul. kan. Kayak sembilan kepala dijadiin satu, ya gimana caranya tuh dalam kelompok tuh egonya bisa Betul. nggak menang sendiri gitu Itu. kan. Ya itulah tantangan-tantangan pas produksiannya. kalau Benar, itu. benar. Berarti kalau misalnya produksian gitu nggak cuma shot begini aja bagus. Bener-bener mesti ada landasan-landasan Ah, Iya, gitu ya. betul, di benar. breakdown betul. Kita aja breakdown ini buat ini ya produksi tentunya. Ah. Hampir 4 bulan ya Mas Patur ya. 4 bulan. Iya, tiga bulan 3 bulan, 4 lebih bulan. lah, ha. 3 bulan lebih itu buat nge-breakdown. Itu tuh kita sampai sempet sekali nyoba retake ngetek Ah, pakai HP, Ah. masih ngerasa gagal. Kita kulik lagi sampai akhirnya ada berapa kali trial and error tuh akhirnya tuh sampai sekarang nih production Jadi praproduksi is everything ya. is everything. Ya itu biar apa produksi berjalan lancar, Iya. itu kita prepare dari Betul. praproduksinya itu. Ah. Ngebayanginnya itu loh. Saya kan semester 4 nih. Iya, siap. Kayak tahun depan nih udah ini saya di sini nih ntar nih. Ngebayangin nih udah Tapi gak Mas, info aja ini, yang penting siapin waktu aja. Iya Mas, waktu juga ini yang waktu juga nih. waktu ini dan waktu ini. juga, Waktu juga, mau waktu juga gitu. Nah, dari kan kelompok berberapa, Mas? 9 kita. Bersembilan. Dari 9 ini kan lumayan banyak ya. Betul. Gimana sih cara kita menyatukan kepala kita nih? Jadi kan seperti yang Mas cerita tadi, ini pengennya ini pengennya ini, orang ini maunya ini. Menyatukan visinya tuh gimana sih, Mas? Mas Patur boleh Mas. Boleh Oke. sebagai leadership yang mantap. Wah, ya. Ah. Amin. Makasih, terima kasih. Iya, jadi kalau visi yang kita sampaikan gitu ya memang awalnya kan chaos gitu kan ya. Wah, komunikasinya berantakan lah, kita pada mau menang, egonya pada mau pendapatnya diterima gitu kan ya. Mau dipakai gitu saran-sarannya mereka gitu digunakan ke dalam produksian ini. Oke, kalau saya pribadi balik lagi, kita ada namanya director's vision gitu kan ya. Iya. Itu yang mana itu saya yang megang gitu ya kan ya, saya yang mengontrol gitu kan. Oke, kita fokus job desk-nya masing-masing aja. Dalam artian fokus job desk-nya masing-masing itu bukan job desk saya udah kelar, saya udah selesai, enggak gitu gitu loh. Maksudnya ini kan kita kelompok gitu kan ya. Betul. Bahwa kalau misalkan ada yang butuh bantuan yang lain ya saling dilengkapin gitu kan ya. Saling Dan lengkap saya lah. menyampaikan, oke, alur cerita kita itu seperti A, B, C sampai Z diceritain, terus kita koordinasi juga ke scriptwriter bahwasannya oke nih ceritanya begini. Dirasa ada yang janggal dari teman-teman yang lain.
oh kayaknya ini akan lebih menarik kalau seperti ini. Nah, ini mulai terbentuk nih. Apa Ah, jalannya jadi iya. lurus. Jadi kita udah punya cerita gitu. Tinggal dirapiin aja karena berapa ya? 3 draft apa ya? 3 draft. 3 apa 3 2 sih? sampai ya 3 2 sampai 3 draft ya kalau nggak salah itu apa skripnya itu. Betul. Kita udah punya jalur ceritanya seperti ini. Nah, itu kita bacain dari awal naskahnya sampai akhir skripnya itu skenarionya. Terus dirasa sama teman-teman ada yang kurang. Ini kayaknya ini nggak masuk akal deh kalau misalkan ininya ditinggalin di sini gitu kan. Benar. Nah, itu akhirnya kita oke, gimana caranya biar lebih masuk akal. Karakternya si ini kan lemah lembut. Karakternya si ini kan keras kepala. Ini berarti di sini seharusnya dia nggak ngomong seperti ini ya. Itu kita breakdown itu. Nah, jadi visi yang saya punya itu tersampaikan gitu dengan baik ke teman-teman. Benar. Terutama yang memberikan saran-saran itu gitu kan ya. Mereka tahu oke, dasarnya karakter A punya karakter seperti ini, karakteristiknya, karakter B punya karakteristik seperti ini, sehingga ketika dia masukin saran itu tetap sesuai dengan visi kita, nggak Iya, melenceng betul, kemana-mana betul. gitu. Udah ngebahas praproduksi nih, praproduksi yang panjang. Dia Nah. benar-benar di praproduksi ini benar-benar disiapkan taknya Betul. supaya diproduksinya perfect lah. Benar. Tapi tentu aja kan kalau misalnya diproduksi ada yang nggak ke apa ya bahasanya? Handle Bukan nggak ke handle, nggak sesuai tema ya. nggak sesuai ekspektasi lah. Ekspektasi. Oh iya. Kayak, Betul banget lagi. Benar iya, ya Betul banget. jauh banyak sih ini banyak. loh kok tiba-tiba ada beginiannya nih? Ya, boleh diceritain nggak? Benar. Mas Iqbal mungkin mau cerita. Boleh Mas Iqbal. Silakan, Mas. Silakan. Mungkin pertama-tama kita mulai dari H-1 ya. H-1 Oh iya, sebenarnya kita schedule-nya tuh agak apa ya, kita Padet. bener. Udah gitu harusnya H-1 tuh kita nggak big reading. Jadi kita bisa buat istirahat dulu karena nggak besok pagi. Hari itu juga ya Mas Batur ya. Hari itu juga jam 3 Itu pagi. udah ganti hari sih itu. udah dini hari banget udah ya. ganti hari. Dini Dia hari. Itu rolling banget tuh dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu masih rolling sampai jam 3 pagi lagi. Astaga. Itu buat setup alat-alat dan sebagainya. Dan di jam 3 pagi Mas Batur masih di BSM. Jam 7 kita harus syuting. Jam 6. Jam 6.30 pokoknya kru 6.30 tuh terakhir ya 6.30. kru call-nya. Oh my god. 6.30. Unit call-nya jam 6. Itu harus udah ada di mercu set pertama. Set mercu pertama. Bener aja. Bener aja karena kurang tidur Mas Batur, kita semua kurang tidur. Telat setengah jam. Jadi panjang apa singkat nih ya cerita gini. H-1 kita syuting itu kan ada namanya big reading ya. Iya. Itu Betul. semacam rehearsal tapi kita udah siap dengan semua set, properti gitu kan ya. Kemudian aktor-aktor dan aktrisnya tanpa baca naskah gitu dia mempraktekkan gitu yang udah Betul. latihan dari sebelum-sebelumnya dari reading gitu kan. Setelah itu malamnya selesai, nah kita singkat cerita nih selesai. Saya sama Agung DOP kita itu janjian buat ambil barang ke BSM. Nah, kita ambil barangnya ke BSM jam berapa? Bisa jam 12 diambil gitu kan. Oke lah jam 12 sambil nungguin Agung ada acara gitu kan ya. Agung ada acara selesai. Saya di rumah tidur. Tidur-tiduran maksudnya sambil nungguin Agung. Akhirnya ketiduran. Bangun-bangun 1:30. Wah, Gong jadi yang ngambil barang kan? Biasa kita syuting ini. Ya, waduh gua ketiduran gitu kan katanya. Ketiduran dia bilang. Oh ya udah. Akhirnya kita jalan lah ke BSM, ketemuan nyampe BSM tuh kalau nggak salah jam 3 pagi. Jam Jam 3 pagi selesai loading barang tuh jam 4. Pokoknya kita sampai di apartemen Tanah Abang itu jam Apartemen Tanah Abang. Ntar bisa dilihat di filmnya Apartemen Tanah Abang ya. Apartemen ya. Apartemen. Itu jam setengah 5 pagi. Pokoknya azan subuh lah. Azan subuh sampai kita akhirnya di situ saya bantu teman-teman yang lain angkat-angkat barang juga dari bawah ke tempat kita setup. Udah kita kategoriin lighting, audio, kamera gitu kan. Udah saya tinggal tidur sebentar, jam 6 deh kalau nggak salah, jam 6-an tidur. Bangun ngelihat jam 6:05. Ntar lah masih ada lah 20 menit. Tidur dulu, pusing nih pala nih kalau dipaksa ini pusing. Tidur bangun jam 7. Jam Ya. Gong, bangun Gong. Ayo jadi inian ke kita, ini Aduh. syuting ini ke kampus. Udah pada nyampe ntar. Udah berangkat kita bawa barang-barang yang kita Benar. yang kita butuhin buat set di lokasi kampus. Betul.
Alhasil nyampe kampus, beliau nih udah nyampe, udah nungguin, iya. udah nih. ngopi Lebih awal ini Mas Faisal nih. Wes, Mas Faisal Mas kita Faisal. ajak nih. Dia datang jam 6 beneran ini. Oh iya dia on Minta- time. iya. Luar biasa Mas itu, luar Bay, biasa. kita harus datang jam berapa nih? Jam 6 aja Mas Faisal. Oh ya udah, jam 6 datang dia. Jam 5 dia berangkat. Dari Bogor luar tuh ya. luar biasa memang Oh. memang. Kemudian di produksian ini tuh udah kita jalan berjalan di kampus. Banyak banget tagnya. Ada berapa tag itu? Ada 11 11 buat ya? satu tag doang. Satu scene 11 scene. 11 Satu scene tag. 11 atau 12? Itu tuh satu scene, satu tag. Ada 11. Iya 11 kali Iya. ini 11 kali tag. Satu shot, satu shot doang. Satu shot, 11 kali tag. 11 atau 12 kali tag gitu 11. kan ya. Akhirnya kita di situ lumayan molor dari rundown yang kita bikin gitu kan ya. Balik kita yuk udah ke apartemen lagi udah ke apartemen Tanah Abang tuh. Begitu nyampe apartemen tidur. Itu dia. Kita Ada tidur. lagi Mas Fatur yang dilupain. Apaan? Mereka tidur nih. Hah. Kita sama saya masih di bawah nih, masih ngurus-ngurus segala macam. Tiba-tiba udah masang tenda. Aduh, Masang apa? tenda. Oh iya, betul. Tenda hajatan. Ya. Di pinggir jalan. Ya. Itu sebelahan banget. Deket lah dengan apartemen kita. Jadi kedengeran gitu. Dan Secara hutannya- audio. Emang apartemennya nggak kedap suara. Apartemennya nggak kedap suara. Terus ya udahlah iseng nanya. Pagi Pak, ini acaranya gini. Oh iya Mas, ini sampai malam Mas. Waduh, sampai malam Mas. Waduh itu hari itu set itu doang. Itu juga kita syuting sampai malam. Ya. Itu udah kita pikirin caranya tuh gimana, itu nggak kepikiran itu. Hal-hal kayak gini deh nggak kepikiran nih. Audionya bocor-bocor. Ya berarti itu dia makanya. Aduh. Itu jadi problem di kita. Bahkan ada scene kita di halaman apartemen gitu di luar di halaman apartemen gitu. Itu kita harus pindah blok gitu loh. Bener. Agar menjauh dari Sumber suara ya sumber Iya, sumber benar. suara noise-nya itu. dari hajatannya Ini di itu. sini. Bener. Di sini udah aman belum nih? Coba audio men dengerin aman gak? Dites. Ah, aman. Oke, udah aman. Cuman kita tag berkali-kali karena si ini bocor, Ya. si ini bocor, si ini bocor. Nah, udah gitu ditambah lagi di gang sebelahnya itu tuh cukup rame. Iya, Banyak lalu orang lalang. lalu lalang. Orang sih. Tag nih, udah bagus nget. Motor, noise-nya ada lagi. Aduh, ada lagi. Jadi sebenarnya kalau produksian dari yang kita tangkap ya pembelajarannya gitu ya. Disiapin sih ya Benar. semua iniannya semua distraksinya Benar. kayak jujur hajatan itu kita nggak kepikiran akan ada hajatan sehingga ganggu audio kita gitu. Benar. Terus ketika kita blocking jalan ada suara motor lewat bocor sehingga masuk ke dalam audionya. Betul. Itu kita nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Begitu di hari H kita produksian kita baru kaget. Iya kayak gini. Ini yang bikin molor tuh ini. Iya, benar. Selain kita tidur ternyata ini yang bikin molor. Ya udah kita berjalan. Ditambah direct talent itu tidak semudah. Oke, kamu nanti jalan dari sini ke sini ya. Aduh. Terus kamu bilang ke karakter si A-nya bahwa kamu bla 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 bla. Tidak semudah itu ternyata karena ya beda-beda sih ya. Memang Betul. kita ngambilnya orang yang belum berpengalaman dan kita sama-sama belajar gitu kan. Betul. Jadi ya luas aja gitu kita bikin enjoy. Oke, kita sama-sama enak. Ini juga kita jadiin pelajaran jadi kita tahu distraksi apa aja sih yang harus kita antisipasi ke depannya ketika nanti kita akan produksi lagi gitu loh. Betul itu. Terus apa lagi di day 3 juga ada ya? Di day day 2 dua. dulu. Day 2 tuh sebenarnya kita tuh udah preparein segala macam. Yaudah nih. Bye. Kita di sini ya. Ntar ada tim B, tim yang setup di set kedua, aka di petukangan. Nah. Di petukangan gini. Oke. Kita udah bangun dari jam 5 ya Mas Fatur ya. Itu kita habis sholat subuh berjamaah pagi. itu tuh kita udah preparean itu ya. Enggak, sebelum itu ngaji dulu Oh saya. kita ngaji, kita terus dulu ya. Oh ya. Ya kita abis ngaji, sholat subuh, kita preparean, terus tim B tuh udah nyampe di petukangan. Nah kita sama Mas Fatur tuh tetap bareng, nyari Lala Move-nya lama banget. Enggak Ah. lama. Lama. Kan kita dapet enggak gerak-gerak tuh Lala Move tuh. Oh iya. Enggak gerak-gerak Lala Move. Iya. Wih, tulisannya 16 menit estimasi sampai. Oke, kita nunggu, kok nggak gerak udah 5 menit, kok nggak gerak. Ujung-ujungnya di cancel. Cari apa namanya yang lain lagi, cari driver yang lain. Udah gitu nyari lagi. driver yang lain, dapat lagi.
tapi jauh. Jauh. Ya. Dia nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba cancel. Entah mungkin karena kejauhan apa gimana ya. Ya udah akhirnya kita molor jam Pokoknya 9. sampai sana tuh enggak, sampai sana tuh ya baru Jam 9 benar kita berjalan baru, kita. baru jam Jam 9. Yang harusnya berjalan. tadinya jam tujuh. Jam 7. tujuh. jam 7. Jam 7. 2 Tapi jam tuh. tapi untungnya tim B di sana tuh udah set up, udah ready Ah, banget, tinggal iya, nungguin iya. barang-barang dari Tanah Abang gitu. Dah. Udah di hari kedua kita syuting ada 2 tempat di interior si rumahnya ini sama betul. ada di balai warga. Nah, yang paling lama itu kita di balai warga. Balai Sama ini warga, kita aduh. tidak antisipasi hal tersebut. Balik lagi, noise dari audio soundnya. Satu lagi Mas Fatur. Kita udah setup nih, udah rapi banget. Oh iya betul. Rolling nih. Hujan. Apaan tuh? Hujan. Ya. Waduh, udah panik gua, kamera, lighting. Bongkar lagi tuh Bongkar setup. lagi, semua oh, bongkar. pasang Ya. lagi, bongkar Bongkar pasang. lagi. Udah tuh teman-teman bongkar. Aduh, saya ngelihat schedule. Wah, schedule nggak bisa nih kalau misalnya kita diem doang nih. Ayo tag yang di kamar lu. Pokoknya tuh saya bawel banget di produksi tuh. Ayo cepet. Syuting beres, dapat beberapa scene Mas Utur ya. Dapat Dapat lah beberapa scene. Ayo balik lagi. Cepet. Itu bener-bener buat asar itu ya. Itu harus kejar-kejaran sama ajen biar nggak Nggak bocor ganggu suaranya. sholat Nggak juga, bocor, nggak ganggu audio juga, benar. Ya itu apa namanya? Cuaca memang kita lihatnya. Oh ya, estimasi hujannya jam 12. Iya, jam 12. Ternyata nggak hujan jam segitu. Iya, jam 3 malah. Sore hujannya Sore. tuh. Ya itu antisipasi distraksi kayak gitu tuh harusnya kita persiapkan gitu ya dari Iya, awal, benar. tapi ya balik lagi kita jadikan pembelajaran gitu kan ya. Betul. Emang kuncinya satu, expect the unexpected. Ya, itu dia Mas Kris. Betul lagi. Betul Mas Kris. Tentunya dari problem-problem teknis yang Kayak udah koper, Mas, dia kayak kopi hitam ini Mas. Enggak. ini Kok kali bisa, Mas. Ini. Jangan ada itu buat Mas aja itu. Nah, kopi boleh. hitam Mas ya. Thank you, Mas. Oke. Oh, iya. Oke. Nah, dari problem-problem teknis yang dihadapi pada saat produksi nih. Heeh. Kalau misalnya menghadapi seperti itu pasti ada gesekan-gesekan nih Iya, betul. antara tim-timnya. Betul Mas Fatur. Boleh diceritain nggak kalau misalnya ada gesekan-gesekan antara timnya nih? Sikat Ya, masih baik kalau mau ya. Ada selek-selek. Mas Fatur ya. Iya. dijelasin. Ini kan kebetulan saya Australia juga ya di produksi ini. Saya juga yang cukup banyak bertanggung jawab di teknis ya. Iya. Pokoknya gimana pun caranya, sekesal apapun kita pendem dulu. Kita jangan ngomong pakai nada tinggi. Oke. Misalnya Mas Fatur bocor. Mas Fatur, mohon maaf bocor, geseran dikit boleh gitu. Iya. Audio bangun. Ayo Mas Audio bangun. Kayaknya Ya. tidak salah sih. Oh, iya. Ya pokoknya kita tuh sebisa mungkin tuh kita jangan biasain tuh buat ngomong nada tinggi. Walaupun kita punya budaya yang beda-beda, tapi kita harus pakai nada yang pelan. Terus udah gitu kita tuh bukan perorangan, kita tuh tim. Pokoknya gimana caranya, kita tuh tetap tim, kita tuh harus kerjasama, kita saling backup, dan kita tuh nggak bakal bisa jalan kalau misalnya nggak gotong royong Iya. gitu. Kalau misalnya udah dibahas tadi dari sisi produksinya nih. Mm-mm. Nah, yang saya dapat ya, intinya tuh kita harus nurunin ego nggak sih? Betul. Itu betul setuju. banget, Setuju, setuju banget, iya, setuju banget. Kayak walaupun kita punya pemikiran ini, walaupun kita seperti yang Mas Iqbal ceritain, kita marah, pendem dulu. Betul. 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 Iya walaupun sarkas-sarkas Ah, dikit mah, yang penting pelan aja. Jadi menjaga atmosfer. Workflow, bener. Gitu. Enjoyin aja. Enjoy aja. Ketawa-ketawain aja. Iya, baru di belakang ntar. Iya itu mah evaluasi mah beda lagi. Iya. Gas terus. Ada lagi evaluasi. Ada lagi gas terus. Tidur ah. Jadi teman-teman, di produksi ini kita nggak cuma ngebahas tentang nggak cuma bisa nggak cuma menguasai dari sisi teknisnya doang. Betul. Tentunya dari sisi non teknisnya juga seperti emotional management, Betul. people's management. Betul. Itu juga kita mesti perdalam lah. Benar. Kita mesti Harus banyakin energinya tuh. banyakin energinya. Benar. Kita move ke topik lain. Nah, kan seperti yang kita tahu nih, di industri sekarang banyak banget penggunaan artificial intelligence AI. di dalam produksi-produksian film, iklan dan lain-lain. Betul. Nah, menurut mau nanya pendapat Mas Iqbal dan Mas Fatur nih. Boleh. Kalau misalnya di industri media ini appropriate nggak sih pakai AI? Mas Fatur boleh. Sikat Mas Fatur dulu. Lanjut dari Mas Iqbal dulu, ayo. Iya, kalau dari saya sih tergantung ya fungsi dan tujuannya itu untuk apa ya. Misalnya kalau untuk komersil itu memungkinkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari media itu,
sah-sah aja. Kebetulan sih kita juga bikin film pakai AI jadi nggak apa-apa sih. Terus kita saya juga kebetulan pernah garap iklan yang pakai AI juga. Pakai AI juga. Itu tuh ya sah-sah aja dan selama tidak melanggar norma-norma dan melanggar hukum-hukum yang berlaku. Gitu, Mas. Nah, menurut Mas Fatur gimana? Ya kalau menurut saya AI itu kan bagian dari perkembangan zaman kan ya. Jadi Betul. ya kita nggak bisa menghindari itu. Justru kita bisa mengelolanya gitu kan ya. Membatasi penggunaannya sampai Betul. mana aja gitu. Kalau film sendiri boleh pakai AI atau enggak ya silakan gitu. Cuman harus dijaga gitu etikanya, etika penggunaannya. Kayak misalkan ada apa namanya objek wajah gitu ya, Hmm. yang mana itu milik orang lain gitu ya. Iya. Ya kan kita nggak bisa sembarang masukin dong. Iya. Betul. Harus butuh izin, harus ada Nah, Betul, persetujuan dari orang yang berkaitan gitu. Jadi ya sah-sah aja sih ya kalau misalkan Mm-mm. penggunaan AI itu. Cuman balik lagi ke etikanya. betul. Ini kan ngomongin sinematografi ya. Bisa kan di industri kedepannya mungkin Mas Fatur dan Mas Iqbal akan ada di industri ini nih. Ah, Amin amin amin. Amin. Allahumma amin. alhamdulillah sekarang sih udah di Eh. gitu ya, alhamdulillah ini. Nah. Amin amin. Tapi amin buat Mas Fatur. Mas Iqbal dan Mas Fatur ini merasa terancam gak sih dengan keberadaannya AI untuk lapangan kerja di industri ini? Tadi start udah di saya nih, Mas. Oke, Silakan, Mas. Silakan. Kalau terancam atau enggak, alhamdulillah sih enggak ya saat Ah. ini ya. Cuman ya balik lagi tergantung pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ada beberapa pekerjaan yang terancam, kayak misalnya apa namanya? Enggak, scriptwriter itu dari ide. Beda feel-nya kalau pakai AI itu beda pasti. Iya. Iya, iya. Misalnya kayak kita lihat jasa parkir di mall-mall itu sudah pakai mesin yang mana ada yang mesinnya sudah menerapkan AI gitu Oh kan. iya iya benar-benar. Itu ada, itu terancam punah gitu ya jasa parkir. Cuman kalau dari di industri film sendiri ini beberapa mungkin ada hanya untuk bantuan saja. Bantu aja. Jadi saya merasa tidak terancam karena AI itu masih dalam kontrol kita juga, dan Iya. untuk operate AI itu butuh prompt yang sesuai gitu, prompt yang bagus Betul. untuk menghasilkan hasil dari AI itu agar bagus gitu. Tentunya dari manusia juga. Iya, ya. dari Betul. manusia-manusia juga gitu kan. Jadi perlu ada sentuhan-sentuhan, bukan berarti tinggal infokan ke AI-nya bikin film durasi 1,5 jam dengan genre action thriller gitu misalkan. Mm. Udah jadi, nggak segampang itu kan. Iya, ternyata kan. iya, Butuh benar, sentuhan-sentuhan manusia juga gitu loh. Gimana? Gitu sih kalau Oke. dari saya. Terakhir nih, ada nggak pesan-pesan untuk kayak anak-anak broadcasting semester bawah seperti saya untuk menghadapi semester 6 ke depannya nih? Silakan Mas. Ini sih sebenarnya ini ya, aduh cukup berat sih sebenarnya nih. Aduh. Tapi tolong jangan tersinggung dulu. Dari sekarang, Mas Kris buat teman-teman yang lain semester 4, pinter-pinter pilih teman. Kenapa bukan, tuh Mas? Bukan bermaksud Membeda-bedakan, ngebeda-bedain teman, betul. cuman tuh nggak semua teman itu teman. Ada yang temannya ya teman cuma kenal, teman-teman baik, teman jahat, ya banyak lah macamnya. Tapi itu usahain gimana ada teman yang ngertiin visi Mas Kris, misi Mas Kris dan tujuan Mas Kris gitu Mas. Terus udah gitu Mas Kris juga harus bisa ngejelasin ngepaparin juga. Jadi simbiosis mutualisme juga Mas buat teman-teman yang lain. Nih, gimana Mas Fatur? Kalau saya pribadi ya, sebenarnya ya temenan sama siapa aja gitu ya. Betul. Cuman ketika mulai kerja sama, ya sama aja kayak halnya kita apply kerja ke perusahaan A gitu ya. Itu ada namanya MOU kan, ada Iya. kontrak gitu kan ya. Ya itu kita perjanjian dulu di awal. Oke, si A teman-teman saya gitu. Kita memang temenan, tapi kalau misalkan urusan ini kita profesional aja gitu. Betul. Misalkan apa ada konflik gitu di internal. Oke, ketika kita di internal ya konflik itu berjalan, tapi ketika kita udah selesai dari project tersebut, ya udah konfliknya udah berlalu gitu. Kita di luar tetap temenan. Nah, itu makanya kenapa di awal ketika kita pembentukan kelompok itu kita ada perjanjian-perjanjian. Betul. Contohnya ya bahkan di produksi ini juga gitu, kayak terlambat denda sekian gitu. Iya. Bahkan saya pribadi pun yang menerapkan aturannya gitu kan ya, yang menetapkan aturannya gitu. Denda sekian. Saya telat, saya akan bayar Menjalani. gitu. Jadi itu peraturan berlaku untuk semua kru gitu, Betul. bukan tidak berlaku untuk pembuat aturan. Wah, itu egois dong kalau Iya kayak gitu. dong. Nah, makanya kita persetujuan sama-sama
Oke, kita denda sekian ya. Terus uangnya dipakai buat apa? Ya buat beli konsumsi, buat bantu-bantu produksian. Karena kan produksian jujur tidak murah. Iya. Produksian cukup bengkak. Kalau UKT boleh lebih dikit ini. Kalau boleh di spill dikit aja. Itu tadi udah ke-spill itu. UKT lebih. Enggak lebih dikit sih, lebih banget. Lebih banget. Jadi mesti mempersiapkan waktu yang banyak ya. Iya, Waktu yang banyak, ya. betul. Waktu yang banyak. Ya mungkin diperjelas aja info aja ini. Kalian siapin aja budget aman ya. Mudah-mudahan aman sih ya. 2 juta siapin aja. Itu buat 2 sinema juta. doang. Itu buat Itu sinema doang. baru buat 1 mata kuliah doang itu. Iya. 1 mata kuliah doang. Oh, kita dari tadi kan bahas sinema mulu ya. Kita jangan lupa ada dokumenter tuh. Dokumenter itu bikin 2 kali ya. Atau enggak bikin feature 1, dokumenter 1 boleh. Atau dokumenter 2-nya boleh. 1 dokumenternya lumayan, Mas. Saya terdiam. Iya, Mas. Kebayangin. Sewa Aduh. alat, Sewa duit alat, lagi. Aduh. konsum, transport. Kita rapat-rapat juga butuh duit. Iya lagi. Butuh konsumsi. Butuh Iya lagi, konsumsi, iya lagi. bener. Ngebayangin dia pusing ya. Iya. Jadi dihitung-hitung lah, disiap-siapin Ya udah aja mulai dari sekarang. mulai menghemat dari sekarang nih. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Fatur, Mas Iqbal udah datang ke. Dengan senang hati, Mas Kris. Terima kasih Kesini. banyak juga Mas Ah. Kris. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin Amin, jaya. amin, 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 Semoga amin. mata kuliahnya Amin, mendapat amin, A, amin. A, A, A. Amin, Amin. amin, 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 amin. Amin, ya Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabdolim. Amin amin. Amin. Boy ikutan kayak bingung. Boleh. Oke. Sekian episode Ruang Arus di episode ketiga kali ini. Intinya jangan takut menghadapi masalah karena semuanya bisa dilewati. Betul. Oke, nah di Ruang Arus ini kita punya tagline nih. Tagline. Kalau saya bilang Ruang Arus, kita sama-sama ngomong bicara akademik, berbagi wawasan, mengalirkan ide. Bisa dicoba, Mas? Bicara Oke, akademik, kita coba ya. berbagai berbagi Bicara akademik, berbagi wawasan, mengalirkan ide. Oke? Ruang Arus, Bicara akademik, berbagi wawasan, mengalirkan ide. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you. Dadah. Terima kasih. Wah, luar.